Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baharudin PT PAL yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan zuhur ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab doa ad-da'awat, hadis yang ke-252, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin illa atahullahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i minha ma lam yada' bi ismin aw qati'ati rahim. Faqala rajulun minal qaum idzan nuksiru, qala Allahu akbar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepada Abdullah bin Samit, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa illa atahullahu iyyaha, kecuali Allah pasti mengabulkan doanya. Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta, akan mengabulkan apa yang dia mohonkan. Allah akan menghindarkannya dari kejelekan yang sebanding dengan doanya. Itulah menunjukkan sifat Allah, yaitu As-Sami' Al-Basir. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah mendengar siapapun orang yang berdoa. Bahkan Allah tahu siapa yang sedang merintih hatinya. Ketika doa dan rintihan hati dimohonkan kepada Allah dalam sebuah perwujudan doa atau munajat, As-Sami', Allah Maha mendengar. Di balik kalimat yang indah As-Sami', Allah Maha mendengar, adalah Allah akan mengabulkan. Al-Basir juga begitu, Allah Maha melihat dengan yang sebenarnya. Ada si A berbicaranya seperti ini, apakah dia sesuai dengan apa yang dinampakkannya, dengan apa yang ada di hatinya? Al-Basir, Allah Maha tahu. Bahkan banyak ayat yang menyebutkan Innallaha khabirum
ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir. Khabir itu Allah mengetahui apa yang dia ucapkan, Allah mengetahui apa yang dia tampakkan, Allah mengetahui apapun yang ada pada hambanya secara rinci. Khabir, teliti. Sering diartikan dalam terjemahan Quran, Al-Khabir itu diartikan maha mengetahui. Padahal makna yang sesungguhnya Al-Khabir itu Allah mengetahui dengan secara teliti. Artinya Allah maha teliti tentang ucapan kita, tentang perbuatan kita. Allah teliti. Bahkan ketelitian Allah lebih teliti daripada kita pelakunya. Dan di sini Allah mengumumkan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah suatu doa pasti doanya dikabulkan oleh Allah, atau Allah mengganti doa itu dengan cara Allah menyelamatkan orang yang berdoa tadi dari keburukan-keburukan. Jadi di sini yang mesti kita kaji pengetahuan kita, ada doa yang tidak Allah kabulkan sesuai permohonan kita, yang hakikatnya Allah sedang mengabulkan, yaitu ada bencana, ada musibah, ada sesuatu persoalan yang akan menimpa kehidupan kita karena kita punya doa kepada Allah, berdoa tentang sesuatu, ternyata Allah menghindarkan kita dari musibah yang akan menimpa kita, tidak langsung mengabulkan doa yang dia minta. Bahkan banyak sekali pemberian Allah, bahkan banyak sekali apa yang Allah anugerahkan itu tidak persis dengan apa yang kita minta. Masya Allah, kalau Allah mengabulkan sesuai apa yang kita mohonkan kepada Allah, sudah lama kita mati. Sudah lama kita mati. Kalau harus Allah mengabulkan itu sesuai yang kita minta, Masya Allah, kita ini banyak luput. Manusia ini banyak melalaikan, kebutuhannya sendiri tidak peduli, kepentingannya sendiri banyak yang tidak peduli. Padahal dia butuh, padahal dia perlu, padahal itu penting. Tapi banyak manusia melalaikan tentang kebutuhannya itu. Kalau kita peduli dengan apa yang kita butuhkan, mesti tidak pernah atau tidak akan pernah kita melepaskan pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita melepaskan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan bangun tidur saja, tidak setiap orang itu meminta kepada Allah. Ya Allah, malam ini aku mau istirahat. Semoga Engkau berkenan memberikan hidup kepada kami, bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat. Tahu-tahu kita bisa bangun di waktu pagi, tahu-tahu kita masih diberi sehat oleh Allah, padahal tidak kita minta. Padahal itu bukan sesuatu yang kita minta. Kalau Allah persis memberikan itu sesuai apa yang kita minta, sudah lama kita tidak ada, sudah lama kita mati. Masya Allah. Dan di sini hadis ini menginformasikan, jangan berburuk sangka kepada Allah. Sebab engkau meminta sesuatu, kemudian tidak diberikan oleh Allah sesuatu. Boleh jadi justru Allah mengabulkan sesuatu yang lain yang berbahaya bagi dirimu, sehingga Allah menyelamatkannya. Tetapi Allah mengingatkan, Rasulullah menyampaikan, Allah mengabulkan suatu doa yang kau mintakan selama. Apa itu? Yang pertama, au sarafa anhu minas su'i mislaha, selama kita tidak mendoakan suatu dosa. Jadi ada doa yang sebenarnya Allah menolak juga. Berdoa doanya buruk.
Jadi kalau ada orang itu doa, di dalam doa terselip doa yang buruk, tapi tidak mungkin berdoa buruk untuk diri sendiri. Yang ada itu mungkin mendoakan orang lain yang tidak kita senangi, yang menyakiti kita, kita doa kepada Allah dengan doa yang buruk. Mungkin itu ada, atau mungkin banyak. Dan kalau ada orang muslim berdoa seperti itu penyebab ditutupnya pintu pemberian, ditutupnya keran-keran Allah mengabulkan doa yang baik kepada kita. Ya Allah, kenapa aku berdoa tidak Engkau kabulkan? Mungkin lupa kamu pernah mendoakan keburukan saudaramu. Yang kedua, Allah tidak memberi apa yang kita minta, tidak mengabulkan apa yang kita mohonkan. Boleh jadi karena si hamba Allah tersebut memutuskan silaturahim. Lalu seseorang berkata, kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Beliau bersabda, Allah lebih banyak memberi apa yang kau minta. Urusan doa kita masih diperintah Allah. Urusan berdoa kita masih diperintah oleh Rasulullah. Berdoalah kamu kepada Allah. Padahal doa itu kebutuhan kita. Yang harus kita pahami adalah bahwa berdoa itu menjadi ibadah. Lebih dari itu, orang diperintah berdoa karena Allah memiliki kasih sayang yang besar kepada kita. Untuk urusan mau sholat, Allah perintahkan sholat. Untuk urusan berdoa, Allah perintahkan berdoa. Padahal sholatmu, doamu, itu kepentinganmu. Doamu, sholatmu, itu kebutuhanmu. Ya Allah, banyak di antara hamba Allah menjadi baik karena dia mengenal Allah, karena dia mau sholat, karena dia mau berzikir, karena dia mau berdoa. Sehingga Allah mengubah kepribadian yang menjadi lebih baik. Padahal untuk bisa melakukan seperti itu pun harus dibimbing oleh Allah. Sebenarnya manusia itu secara naluri, kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, suatu kebaikan, kita ini akan mengucapkan terima kasih. Walaupun tidak ada guru yang ngajari. Itu sudah naluri, alamiah itu. Ada orang nolong kita, mesti kita katakan matur nuwun, terima kasih, walaupun tidak diajari. Kita ini nikmat dari Allah bergelimpangan, melimpah ruah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kederlah keder. Siapa yang berupaya mau menghitung nikmat Allah, keder. Kau tidak akan sanggup menghitungnya, betapa besar nikmat Allah. Tapi kita sedikit sekali berdoa, sedikit sekali kita berzikir, sedikit sekali kita mengungkapkan syukur, sedikit sekali kita meminta kepada Allah. Jadi kalau si hamba itu berdoa meminta, sesungguhnya permintaan itu bentuk ketakwaan dia kepada Allah, bentuk ketaatan dia kepada Allah. Bahkan berdoanya sendiri dijadikan ibadah. Sholat jadi ibadah, nyebut nama Allah jadi ibadah, berdoa jadi ibadah. Padahal itu untuk kepentingannya diri sendiri. Untuk mendapatkan semua itu, ternyata kita ini masih belum fokus untuk mengungkapkan syukur kita, untuk mengungkapkan, ya Allah, telah banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Maka di antara dikabulkan doa itu adalah orang yang tidak mendoakan keburukan. Yang kedua, orang yang tidak memutuskan silaturahim. Yang ketiga, perbanyak berdoa kepada Allah dan sebutlah nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu disimpulkan, tidak pernah sia-sia orang yang berdoa, tidak pernah sia-sia orang yang meminta kepada Allah,
Tidak pernah sia-sia orang yang menyampaikan curahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab akan masuk satu di antara tiga atau mungkin ketiga-tiganya. Yang pertama, doa itu dikabulkan langsung oleh Allah. Hari ini berdoa, hari ini dikabulkan Allah. Yang kedua, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Allah menyelamatkan dia, Allah memberikan kabar baik bagi keluarganya. Dia meminta, ya Allah berikan kami kemurahan rezeki, tapi anak turunannya sehat semua, tidak pernah berobat misalkan, tidak rewel anak turunannya mungkin. Yang ketiga, menjadikan tabungan akhirat. Doa terus, zikir terus, sholat terus, doanya hidupnya susah terus. Teruslah menghadap kepada Allah, sebab kebaikanmu mungkin tidak diberikan di dunia, tapi tabungan sempurna di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin, orang muslim memiliki pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang doa-doa kita dikabulkan Allah, dan semua amal soleh kita mampu memperbaiki kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.